Judul kita adalah 4 dampak dari kemaksiatan. Jadi yang kalau selesai yang sampai ko berarti selesai ceramah kita. Bapak Ibu berbahagia. Bapak Ibu berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat As-Sam, surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. Ada pertanyaan dalam diri kita, kok ada orang bermaksiat? Apa itu maksiat? Banyak terjemahannya. Intinya adalah tidak melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Itu maksiat. Apakah maksiat itu maksiat hati? Hati gua. Maka poin pertama dari keimanan kita pada Allah adalah membenarkan dengan hati, menerimanya, tasdiqu bil qalb. Atau memang melalui perkataan, apa yang kita katakan ini apakah kemudian menyakiti hati orang lain, merusak persaudaraan dan lain sebagainya, atau dalam berupa tindak tanduk kita sehari-hari, perangai, tabiat dan lain sebagainya. Jadi kenapa kok ada orang bermaksiat itu? Yang pertama adalah telah menjadi sunatullah, fitrah kita sebagai manusia. Awak manusia Bapak Ibu. Maka salah satu yang dikatakan di orang tua-tua kita adalah manusia ko bersifat gawa, bersifat lupa dan bersifat khilaf. Jadi itu manusia. Maka dikatakan dalam kaedahnya al-alam al-mutaghayyirah wal muharrakah. Kita ko alam. Alam itu adalah berubah dia dan kemudian bergerak dia. Jadi kenapa ada orang berbuat maksiat? Telah menjadi sunatullah dia sebagai manusia. Allah katakan dalam Al-Quran tadi, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan perkembangannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan pada jiwa itu ada sifat fujur, kedurhakaan, dan ada sifat taqwaha, kedekatan dengan Allah. Terus siapakah yang terbaik? Apakah orang yang mengaku dia baik? Tidak. Ternyata yang terbaik adalah qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan jiwa kotornya. Berarti kita ini semuanya punya jiwa kotor. Yang terbaik orang yang membersihkan jiwa kotornya itu. Bapak Ibu bahagia, maka bagaimana cara membersihkan jiwa yang kotor itu? Dengan beribadah pada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, hadir kita ke masjid seperti ini adalah untuk menyembah Allah, adalah untuk membersihkan jiwa kotor kita ini, supaya kita memang dekat dengan Allah. Terus apa yang kedua? Yang kedua adalah karena ada penyakit dalam hati manusia. Dijelaskan tentang mana imun fi ma'rifatillah itu, penyakit manusia yang ada dalam hati manusia itu ada dua. Pertama adalah maridun subhat namanya. Apa itu? Penyakit yang disebabkan oleh manusia karena pikirannya. Pikirannya melebihi apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa yang telah Rasulullah katakan dalam sunnah. Jadinya punya pikiran, akar cerdas, tapi akalnya itu liar. Dia ingin lebih. Sementara Allah menetapkan begini, dia ingin seperti ini. Atau yang kedua, penyakit namanya maradus syahwat. Apa itu? Keinginannya melebihi keinginan dari Allah SWT. Allah nyuruh dia sholat, dia tidak sholat.
Berarti apa? Dia melebihi keinginan Allah kepadanya dan segala macamnya. Bapak Ibu berbahagia. Nah, kini ada ampe dampak orang yang bermaksiat ini. Menurut Imam Malik ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, wahai tuanku, wahai imam, ba'a kok kami tak bisa bangun malam untuk sembahyang tahajud?" Kok pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan terdawak. Apa kata Imam Malik? Bagaimana mungkin kamu akan bisa bangun malam solat tahajud sementara siang harinya kamu bermaksiat pada Allah? Maka bagi orang bermaksiat itu paling tidak ada 4 pengaruhnya atau efeknya. Apa yang pertama? Pertama adalah Allah mengangkat kenikmatan beribadah pada dirinya. Bapak Ibu bahagia, dan itu banyak. Ada orang yang rumahnya hitungan meter dari masjid, tapi tidak mampu ke masjid. Ada orang yang matanya terang, tapi tidak mampu baca Quran. Ada orang yang hartanya banyak, tapi tidak mampu dia berzakat, berinfak, bersedekah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Allah telah mengangkat kenikmatan beribadah pada dirinya. Kalau ada itu pada diri kita Pak Ibu, maka cepatlah kita beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita contohkan dalam Al-Quran Allah katakan fawailul lil musallin. Ngeri kita menerjemahkannya Pak Ibu. Maka masuk neraka wel orang yang solat itu. Apalagi yang tidak solat. Allah jelaskan siapa ini? Allazina hum an solatihim sahun. Orang-orang yang solat mereka itu sahun. Siapa itu orang-orang yang solatnya sahun itu? Pertama, dia melupakan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazzin. Tak masuk ke telinga tu. Tak ada rasa resah dan gelisahnya tu. Yang karajo juga, yang sedang nonton TV juga, yang sedang rapik juga, yang sedang bermain juga. Padahal itu adalah panggilan Allah. Bilal bin Rabah Bapak Ibu, ketika Rasulullah telah wafat, tak mau lagi mengumandangkan azan di Makkah. Tak mau lagi Bapak Ibu. Ditanya oleh sahabat, kenapa kamu tidak mau lagi mengumandangkan azan? Saya teringat dengan kata Rasulullah SAW bahwa hari ini orang-orang datang ke Masjidil Haram itu untuk melaksanakan solat karena engkau masih hidup, karena saya masih hidup, kata Rasulullah SAW. Bagaimana nanti ketika saya telah wafat? Sedih Bilal sehingga dia pindah ke negeri Sam. Satu malam dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah dalam mimpi itu? Bilal, pergi lagi ke Masjidil Haram, azan lagi. 3 kali Bilal bin Rabah bermimpi, kemudian dia kembali ke Masjidil Haram Mekah, kemudian dia azan lagi. Apa yang dikhawatirkan oleh Bilal bin Rabah Bapak Ibu, ternyata memang banyak terjadi hari ini. Tak tahu orang di waktu sembahyang. Yang kedua adalah sahun itu dia yang lalai solatnya. Apa maksud lalai kau? Lalai dek karajo. Solat dia solat, tapi bagaimana dia tidak utamakan panggilan Allah ini. Dia lebih utamakan pekerjaannya. Tidak ada resah dan gelisahnya. Harusnya dia utamakan panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam ini. Yang ketiga adalah orang yang malas. Apa ini? Dia tidak ada kerja, tidak ada kesibukan, tapi suka mengundur-undur solat. Bikolah sawantalela semayang tu habis waktu zuhur, datang waktu asar, nantilah solat asar. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Masuk neraka Pak Ibu bahagia. Dalam soal Ma'un ini
Maka yang pertama menurut Imam Malik adalah Allah mengangkat kenikmatan beribadah. Semoga itu bukan kita yang ada di masjid Allah ini. Kita berdoa pada Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada dalam Al-Quran. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyatina muqimas shalah Rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua adalah tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepadanya, padahal kebenaran itu dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Menolaknya Pak Ibu, masuk telinga kiri, keluarannya pun telinga kiri, memantul dia. Itu kayak itu ceramahnya. Tak ada caklah itu, bisuaklah model itu. Sehingga apa? Kecenderungan dia suka kemudian membantah, suka kemudian berdebat, dan ibadahku tidak jadi karajuannya doh. Bapak Ibu berbahagia, kalau itu benar, terimalah. Walaupun dari yang kecil dari kita, terima saja. Bahwa dikatakan oleh ulama Mesir mengatakan begini, orang yang menasehati orang lain jangan pernah menganggap dia lebih mulia walaupun satu helai rambut dari orang yang menasehatinya. Atau orang yang menerima nasihat jangan pernah merasa hina walaupun satu helai rambut dari orang yang telah menasehatinya. Ini adalah kewajiban wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qulil haqqa walau kana murra. Yang ketiga adalah menganggap dosa itu biasa. Maka orang yang bermaksiat apa Ibu? Dosa itu biasa itu. Padahal jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran, orang yang berdosa itu masuk neraka. Orang yang berdosa itu balasannya luar biasa nanti, tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Sementara kadang mampok-loloan dosa. Ada orang yang bangga dia minuman keras, sampaian ke orangnya minuman kareh. Ada orang yang bangganya berjudi, bahkan diumumkannya orang berjudi. Bahkan ada yang bangga kemudian membuat keributan segala macamnya, bangganya. Padahal itu dosa. Padahal itu adalah murka Allah. Padahal itu dia yang akan membuat dia nanti masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang menganggap azab neraka itu biasa saja. Biasa. Kuburan awak kan cik surang bisuaknya. Kau akhirat bisuak puluh etong. Yang kini sajalah manga puluh urusan orang, urusan masing-masing. Ini ungkapan adalah menganggap bahwa neraka. Padahal neraka itu Pak Ibu, menggigil kita membaca ayat-ayat tentang neraka itu. Apa minumannya? Darah dan nanah. Apa makanannya? Buah zakum yang luar biasa. Ketika masuk habis semua badannya. Ketika di neraka sang menyerit-nyerit, pedih dan segala macam, Allah tukar lagi. Tetapi ada orang yang menganggap neraka itu biasa segala macamnya. Bapak Ibu berbahagia, maka pesan ini bagi kita semuanya adalah qad aflaha man zakkaha. Mari kita bersihkan jiwa kotor kita ini untuk dekat dengan Allah, untuk senantiasa bersama Allah. Bukankah itu yang kita inginkan? Pesan orang tua kita apa? Ya Rabbi, ya Ilahi Rabbi, laisa anta maksudi walakin ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau bukanlah maksudku, tetapi keredaanmu lah yang saya tuntut. Itu doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.